Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Wah, senang banget kalian bisa gabung lagi. Terutama buat kalian yang memang selalu haus, pengen ngulik hal-hal baru sampai ke akar-akarnya. Hari ini, kita bakal membedah sebuah cerita detektif neurologis yang benar-benar menarik soal hubungan kita dengan layar gawai kita. Kita bakal bongkar literatur dan data terbaru untuk ngeliat apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam otak kita, otak anak-anak kita, dan remaja kita di era digital ini. Fokus utama kita memahami dampaknya terhadap regulasi emosi, fenomena FOMO yang makin gila, dan pastinya langkah-langkah konkret buat merebut kembali fokus dan kendali kita. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, inget-inget. Pernah nggak sih kalian lagi jalan, ngerogoh saku atau tas, terus sadar HP kalian nggak ada di sana? Jantung langsung deg-degan kan, nafas agak cepet, dan kerasa ada gelombang panik kecil yang nyerang seketika. Kalau iya, tenang, kalian sama sekali nggak sendirian. Dan tolong, jangan anggap ini sebagai kegagalan moral atau kalian kurang disiplin. Nggak, ini tuh kerentanan biologis yang universal banget. Oke, mari kita selami ini lebih dalam dan lihat apa yang sebenarnya ngendaliin reaksi otomatis tadi. Semuanya ini bermuara pada satu konsep kunci, dopamin digital. Secara definisi, ini tuh stimulasi sistematis pada sirkuit penghargaan evolusioner di otak kita yang dilakukan lewat teknologi interaktif. Gini, di dalam otak kita itu ada yang namanya jalur dopamin mesolimbik. Ini sistem kuno banget yang aslinya dirancang alam buat mastiin kita bertahan hidup, ngasih kita reward pas kita nyari makan atau ngebangun ikatan sosial. Tapi hari ini, jalur bertahan hidup itu lagi dibajak abis-abisan sama layar kita. Ini nyiptain siklus umpan balik yang secara langsung memanipulasi perilaku dan naik turunnya emosi kita tiap hari. Nah, biar pembahasannya terarah, hari ini kita bakal ngelewatin 6 topik. Mulai dari era digital dan jebakan dopamin, mekanisme pembajakan otak, krisis emosional anak prasekolah, kecemasan remaja dan FOMO, panduan praktis detoks dopamin, sampai akhirnya kita tutup dengan transisi menuju ekonomi intensi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, era digital dan jebakan dopamin. Otak kita tuh sekarang ngerasain dua jenis pelepasan dopamin yang beda banget. Di satu sisi, ada dopamin alami. Ini yang kita dapat dari olahraga, ngobrol langsung sama teman, atau nyelesain kerjaan yang susah. Dopamin alami ini menghargai proses dan usaha kita. Dia ngejaga otak kita tetap seimbang. Nah, di sisi lain, kita digempur sama dopamin digital. Notifikasi yang nggak ketebak bunyinya, dapat likes beruntun, atau nge-scroll video-video pendek yang cepat banget gantinya. Ini tuh ngasih kepuasan instan tanpa kita harus capek-capek usaha. Otak kita bener-bener dibanjiri reward yang belum kita usahakan, yang pada akhirnya bikin keseimbangan kimiawi alami kita jadi berantakan. Lanjut ke bagian kedua, mekanisme pembajakan otak. Nah, yang bener-bener menarik dari sini adalah ngebongkar gimana psikologi itu sengaja banget direkayasa masuk ke gawai kita lewat apa yang disebut model hook dari Nir Eyal. Ada 4 langkah cerdik di sini. Pertama, pemicu. Kayak lihat deh titik merah kecil di icon aplikasi kalian, itu pemicunya. Kedua, tindakan. Ini dibuat segampang mungkin, nyaris tanpa mikir cuma tinggal sentuh layar. Ketiga, penghargaan variabel. Nah ini kuncinya. Kita nggak pernah tahu konten apa yang bakal muncul selanjutnya. Kadang bosenin, tapi kadang lucu banget kan? Ketidakpastian inilah yang bikin dopamin meledak. Terakhir, investasi. Kita ninggalin like atau komen yang ngejamin kita bakal buka lagi aplikasi itu buat ngecek balasannya. Siklusnya muter terus, ngunci perhatian kita rapat-rapat. Kalau kalian pernah gunain fitur pull to refresh atau narik layar ke bawah buat memperbarui feed media sosial, asal tahu aja, kalian tuh secara harfiah lagi mainin mesin slot digital. Secara neuroscience, gerakan ini nyiptain apa yang kita sebut sebagai kesalahan prediksi penghargaan. Maksudnya gini, pas otak kita ngarepin sesuatu tapi tiba-tiba dapat kejutan konten yang jauh lebih seru dari tebakan awal, dopamin bakal melonjak tajam. Desain platform ini benar-benar sengaja niruin tuas mesin slot buat memaksimalkan rasa candu. Dan gokilnya, mesin slot itu sekarang ada di saku kita sendiri. Sekarang, mari kita lihat dampaknya di bagian ketiga, krisis emosional anak prasekolah. Ngomongin soal data, yang satu ini benar-benar bicara lantang banget. Ada sebuah meta-analisis dari JAMA Pediatrics yang mengkaji 39 studi dan mereka nemuin korelasi yang jelas banget. Paparan waktu layar pasif tanpa pendampingan pada balita itu berhubungan langsung sama peningkatan gejala kecemasan dan juga agresivitas. Kenapa bisa gitu? Karena saat balita kelamaan mantengin layar, mereka kehilangan interaksi fisik langsung di dunia nyata. Padahal interaksi nyata inilah yang mutlak dibutuhin buat ngelatih empati dan regulasi emosi dasar mereka.
Dan fakta tadi tuh ngejelasin fenomena sehari-hari yang mungkin sering banget kalian lihat. Paparan gawai ngasih dopamin secara terputus-putus dari konten yang gantinya cepet banget. Akibatnya, anak-anak jadi terbiasa nyari kepuasan instan dan kehilangan kemampuan buat nunda keinginan mereka. Jadi, kalau ada balita meledak tantrum guling-guling pas HP-nya diambil, please pahami, itu bukan sekedar perilaku anak nakal, itu murni konsekuensi neurobiologis dari otak kecil yang terlalu banyak distimulasi tapi kurang pijakan di dunia nyata. Terus gimana dampaknya kalau mereka makin gede? Kita masuk ke bagian keempat, kecemasan remaja dan FOMO. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 70%. Bayangin, dalam sebuah studi fenomenologis terhadap remaja, 70% dari mereka nunjukin gejala kecemasan yang terikat langsung sama fear of missing out alias FOMO. Tuntutan untuk terus waspada dan online ini bikin mereka ngerasa gelisah, cemas, bahkan terisolasi kapanpun mereka nggak bisa ngakses media sosial. Angka 70% tadi rasanya jadi benar-benar nyata dan menyakitkan pas kita baca kutipan ini. Ini adalah realitas kejam dari komparasi sosial ke atas. Remaja sekarang tuh nggak cuma ngebandingin diri mereka sama teman sekelas di dunia nyata. Enggak, mereka ngebandingin diri sama versi kurasi terbaik dari kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Proses ngebombardir diri sendiri dengan kehidupan sempurna orang lain ini, pelan tapi pasti benar-benar ngancurin fondasi harga diri mereka. Secara neurokognitif, beban yang ditanggung remaja kita tuh berat banget. Perhatian mereka selalu terpecah, otak mereka nggak pernah benar-benar istirahat. Terus, cahaya biru dari layar menekan hormon melatonin mereka yang bikin 60% pengguna ngalamin gangguan tidur. Kenapa remaja rentan banget? Karena ventral striatum atau pusat penghargaan otak mereka lagi aktif-aktifnya di usia ini. Sementara prefrontal cortex mereka, bagian otak buat kontrol impuls dan rasionalitas, itu belum matang sempurna. Ibarat mobil, mereka lagi ngegas kencang ngejar dopamin, tapi nggak punya rem yang pakem. Oke, tarik napas dulu. Kita move on dari masalah ke solusinya di bagian kelima, panduan praktis detoks dopamin. Mari kita lihat langkahnya, dan gimana ini saling berkaitan lewat protokol detoks dopamin dari Thibaut Morris. Perlu dilurusin dulu nih, ini tuh bukan tentang ngosongin dopamin di otak kalian, karena itu mustahil. Ini tentang merebut kembali kendali rasional kalian. Kalian bisa nekat nyoba puasa penuh 48 jam tanpa layar sama sekali, atau 24 jam buat ngeriset sistem kalian kalau lagi sibuk. Tapi jujur aja, yang paling realistis dan ampuh buat jangka panjang itu detoks parsial. Cari satu aja aplikasi yang paling bikin kalian kecanduan, mungkin media sosial atau game tertentu, terus potong aksesnya dari rutinitas harian kalian. Dan yang menarik banget, literatur yang kita bahas juga nunjukin kalau konsep jaga fokus ini nyambung banget sama kerangka filosofis dan spiritual masa lalu. Contohnya kayak perspektif waktu di surah Al-Asr. Di situ ditekankan kalau waktu yang dihabiskan tanpa kendali, kayak terus-terusan nge-scroll tanpa tujuan, itu bikin kita rugi besar. Ibarat hidup padahal mati. Solusinya tuh mindful banget, membumi lagi lewat tindakan nyata yang disengaja. Berbuat baik di dunia fisik dan ngebangun hubungan di mana kita saling ingetin soal kebenaran dan kesabaran secara langsung, bukan cuma sekedar share konten viral yang lewat di timeline. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, transisi menuju ekonomi intensi. Dan ini benar-benar ngilustrasiin dengan sempurna pergeseran raksasa yang lagi kita butuhin. Kita harus keluar dari ekonomi perhatian, di mana platform mati-matian saling sikut buat nyuri fokus kita biar bisa dijual ke pengiklan. Kedepannya, kita harus masuk ke era ekonomi intensi. Di sini, teknologi dirancang bukan buat nahan kalian stay di aplikasi selama mungkin, tapi murni buat bantuin kalian nyapai tujuan atau intensi kalian secepat mungkin. Kesehatan mental kita di masa depan benar-benar bergantung banget sama desain teknologi yang balik lagi menghargai kemanusiaan kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang menantang buat kalian renungkan. Kalian sekarang udah tahu sains di balik ini semua. Kalian udah sadar kalau antarmuka digital tuh dirancang persis kayak mesin slot buat memanipulasi sirkuit dopamin di otak anak-anak kita, remaja, bahkan otak kita sendiri. Pertanyaannya, dengan kesadaran ini, gimana kalian mau ngabisin waktu dan perhatian kalian secara sengaja hari ini? Jangan ditunda, mulailah dengan detoks parsial hari ini juga. Buang satu pemicu adiktif itu dan rebut kembali kendali digital kalian. Terima kasih udah nemenin saya belajar di sesi kali ini. Sampai jumpa di pembedahan materi seru berikutnya.